Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Said Hussein Channel dalam program Fit Your Faith. Kali ini kita akan membahas tentang tafsir surat Al-Qadr. Bagaimana, Bib? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita masih lanjut nih bab taubat ya. Satu orang ada yang mengatakan astaghfirullah. Kemudian dikatakan istighfar itu derajatnya tinggi dan dia nama yang berdiri di atas 6 topangan, 6 pilar. Satu, menyesal atas dosa yang terjadi. Kita menyesal atas dosa yang sudah terjadi, menyesali. Kedua, bertekad untuk tidak mengulanginya lagi selamanya. Untuk tidak mengulanginya lagi selama-lamanya, nggak akan lagi. Itu taubat nasuha. Ketiga, mengembalikan hak-hak makhluk sampai dia menjumpai Allah bersih, tidak ada tanggung jawab lagi. Kalau dia nahan hak orang, kasih. Kalau dia ngambil hak orang, ya kembalikan semua. Makanya orang ketika meninggal, kalau almarhum atau almarhumah meninggalkan hutang, silahkan datang kepada kami, keluarganya, untuk kami menyelesaikan. Biar almarhumah ini berangkat ketemu Allah, kembali kepada Allah, dalam keadaan bersih dan tidak ada tanggung jawab lagi. Keempat, melakukan segala yang wajib yang pernah kau tinggalkan. Sholat, ya dikodok, ulang. Dikodok semua sholat. Puasa ya dikodok juga semuanya. Semua yang wajib-wajib harus dilaksanakan. Yang kelima, melebur daging yang tumbuh dari yang haram dan menghancurkannya dengan kesedihan sampai kulit melekat dengan tulang dan tumbuh di antara keduanya daging yang baru. Memakan makanan yang haram, gimana caranya? Melebur daging yang tumbuh dari yang haram dengan cara menghancurkan dengan sedih. Jadi kulit tuh sampai melekat dengan tulang, dan nanti numbuh lagi daging yang baru yang sudah bersih. Karena daging menumbuhkan daging. Anda makan daging haram, na'udzubillah, berarti jadinya dagingnya haram. Dan terakhir, agar jasad merasakan pahitnya ketaatan, sebagaimana sebelumnya merasakan manisnya maksiat. Setelah 6 poin ini selesai, kamu dapat mengatakan astagfirullah. Kita sekarang belum satu udah mau astagfirullah dulu. Astagfirullah itu berdiri di atas 6 pilar, 6 topangan. Itu berat. Wahai saudaraku yang mulia, janganlah engkau diperdaya oleh setan. Dan jangan pula direndahkan oleh hawa nafsu. Serta menelan mentah-mentah riwayat seperti ini. Kecintaan kepada Ali adalah kebaikan. Itu adalah hadis Nabi. Yang cinta pada Ali adalah kebaikan. Cinta pada Ali mukmin, yang benci kepadanya munafik. Itu di Sahih Muslim. Tanpa menyelidiki maknanya serta merenungkan riwayat lain yang bertentangan dengannya. Sungguhnya orang yang miskin akalnya ini mengira bahwa sekedar berkeyakinan pengikut atau cinta pada pengikut dan cinta kepada ahlul bait atau keluarga Nabi yang disucikan, lalu dia membolehkan seluruh perbuatan maksiat yang dilarang oleh syariat serta terangkat darinya pena catatan amal. Oh, saya cinta sama Nabi dan keluarga sudah cukup, saya akan selamat. Keburukan saya nggak akan dihisap, nggak akan ditimbang dan semuanya. Itu sebenarnya nggak bisa begitu. Kemudian apa? Sungguh ini merupakan nasib buruk. Dia tidak sadar bahwa setan telah menutup perkara agama atasnya. Dipandang indah. Udah lo kan, nanti bakal lo cinta sama keluarga Nabi, udah lo selamat. Dan akan dibangkitkan kelak dari kiamat, na'udzubillah, dan akan merugi dan masuk dalam barisan para pembenci ahlul bait Nabi, keluarga Nabi. Sungguhnya mengakui kecintaan tanpa berdasarkan dalil atau argumen dan penjelasan tidak dapat diterima. Saya cinta, tapi nggak ada argumennya. Cintanya gimana? Yang dicinta dan sang pencinta harus sama-sama bergerak serentak. Keharmonisan antara sang pencinta dan yang dicintai. Cinta sama Nabi, ya tunjukin mana. Cinta sama keluarganya, ya udah tunjukin mana akhlak-akhlak keluarga Nabi. Dan kemudian di sini dijelaskan, karena tidak mungkin aku menjadi sahabatmu serta berketapan hati untuk cinta tulus padamu, lalu mengerjakan sesuatu yang bertentangan dengan harapan dan tujuanmu. Ketika Habib cinta sama Lutfi, pasti Habib akan kerjakan semua apa yang kau mau. Makanya manusia-manusia ini dia sudah menyelaraskan, udah nggak lihat dunianya, tidak lihat akhiratnya, tidak lihat dunia dan akhirat, tapi lihat bagaimana kepuasan Allah, bagaimana apa yang dia kerjakan buat Allah rela. Udah nggak lihat dirinya lagi, nggak dunia, nggak akhirat, nggak dunia dan akhirat, tidak tiga-tiganya itu. Sungguhnya pohon kecintaan akan berbuah di diri sang pencinta. Seperti yang kami katakan bahwa tidak menafikan kemungkinan adanya berbagai macam azab di alam barzah yang telah diriwayatkan. Demi Allah, kami tidak mengkhawatirkan kalian kecuali di alam barzah. Sedangkan jika urusan sudah menjadi milik kami, maka kami paling utama dengan kalian. Di alam barzah itu pure amal soleh.
Tidak ada syafaat. Tapi nanti ketika di akhirat baru ada syafaat dari Rasul dan keluarganya. Jadi nggak bisa, oh saya cinta sama keluarga Nabi, nggak bisa begitu. Walaupun ada rewardnya besar dari sisi Allah, tapi nggak berhenti di situ. Takutnya dia nanti digolongkan sebagai pembenci keluarga Nabi, karena harus apa? Berjalan senada, apa yang dimau dengan sang pencinta dan kita yang dicintai. Poin selanjutnya adalah di antara amalan yang dilakukan pada malam Al-Qadar. Nabi bersabda, cegahlah neraka walaupun dengan 1 biji korma. Dan cegahlah neraka walaupun dengan seteguk air. Saya nggak punya untuk ngasih makan orang miskin semua dengan duit yang banyak. Kata Nabi, cegahlah dengan 1 biji kurma, atau pecahan dalam hadis yang lain, atau dengan seteguk air. Wahai manusia, barang siapa di antara kalian yang memperbagus akhlaknya di bulan ini, bulan Ramadan, maka dilancarkan melintasi sirat di hari kaki-kaki akan tergelincir. Barang siapa di antara kalian meringankan beban di bulan ini terhadap budak atau pelayannya, maka Allah akan meringankan hisabnya nanti di akhirat. Dan barang siapa yang menjaga keburukannya, maka Allah akan menjaga kemurkaannya di hari dia akan menemuinya. Dia nggak berbuat keburukan, maka Allah nanti ketika bertemu nanti di akhirat akan menjaga kemurkaannya. Dan barang siapa yang menghormati anak yatim pada bulan Ramadan, maka Allah akan menghormatinya pada hari dia berjumpa dengannya. Dan barang siapa yang menyambung satu rahmi, maka Allah akan menyampaikannya dengan rahmatnya di hari dia akan menemuinya. Barang siapa yang memutuskan tali satu rahmi, maka Allah akan memutuskan rahmatnya di hari dia akan menemuinya. Makanya orang mau puasa tuh minta maaf, bukan pas lebaran. Pas mau puasa tuh minta maaf semuanya. Jadi apa? Dosa sesama manusia selesai, dan kita bertobat, dosa kepada Tuhan juga selesai. Dan barang siapa yang menunaikan kewajiban yang wajib di bulan Ramadan, maka dia akan mendapatkan pahala 70 kali lipat dibandingkan dengan bulan-bulan lain. Dan barang siapa yang perbanyak salawat kepadaku, kata Rasul, maka Allah akan memberatkan timbangannya. Beratkan oleh Allah. Dan barang siapa membaca 1 ayat dari Al-Quran di dalamnya, maka dia seperti menghatamkan Al-Quran di bulan lain. 1 ayat Anda baca di bulan Ramadan, di bulan lain seperti menghatamkan Al-Quran. Nah, di antara malam-malam ini apa? Di malam-malam Al-Qadar itu apa? Banyak sholat. Nabi bersabda, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dalam keadaan beriman dan ikhlas, iman dan ikhlas, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Dan barang siapa yang sholat di malam Lailatul Qadar dalam keadaan iman dan ikhlas, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Dari Nabi, beliau ditanya tentang seseorang yang sholat tanpa bersuci atau lupa terhadap sholat yang pernah dia tinggalkan atau dia tertidur. Dia tertidur ketika bangun, saya jam 7 pagi, subuhnya sudah terlewat. Nabi bersabda, mengkodoknya wajib diganti. Jika dia ingat beberapa waktu yang dia ingat siang atau malam, maka jika telah masuk waktu sholat dan belum melaksanakan apa yang telah dia tinggalkan, maka hendaklah mengkodok selama dia tidak takut habisnya waktu sholat ini yang mana dia hadir. Dan ini lebih berhak dengan waktunya, maka sholatlah. Misalnya, lebih bagus subuh, tapi di hari esoknya subuh. Misalnya kalau ketinggalan. Tapi kita nggak ada garansi bahwa apakah kita masih hidup di sore hari. Nggak ada jaminan kalau sorenya dia masih hidup. Makanya apa? Kita bayar utang secepatnya kapan? Ya, paling sebaiknya kapan? Paling cepat. Ya sama, utang pada Tuhan juga secepatnya langsung. Kemudian di sini dikatakan apabila telah mengkodoknya maka sholatlah apa yang dia tinggalkan dari yang lalu. Dan janganlah melakukan 1 rakaat sunnah sampai telah mengkodok semua sholat wajibnya. Jangan kerjakan sholat sunnah apapun sampai yang wajibnya selesai. Yang diminta oleh Allah adalah amal wajib kita, bukan amal sunnah. Dipertanggungjawabkan adalah amal wajib. Wah, sholatnya nggak rajin tapi tahajudnya top, ya mau ngapain? Nabi bersabda, demi Allah akan datang atas seseorang, Allah tidak akan menerima satu sholat pun darinya selama 50 tahun. Na'udzubillah. Apakah ada hal yang lebih keras dari ini? Demi Allah, sungguhnya kalian benar-benar mengenal tetangga serta teman-teman kalian yang mana dia jika sholat, Allah tidak akan menerima karena meremehkan sholat. Dan gampang dia bisa kodo ini, nggak bisa. Kita udah tahu nih hukumnya harus dikodo, kita hitung dari berapa tahun yang udah kita tinggalkan. Supaya kita ketemu Allah dalam keadaan suci dan bersih. Tidak ada tuntutan apapun. Sungguhnya Allah tidak menerima kecuali hal yang baik, bagaimana akan diterima hal yang diremehkan? Kalau gampang tinggal godo ini. Diremehin aja, Allah murka, apalagi ditinggalkan, wa na'udzubillah. Nabi bersabda, jika seorang mengerjakan satu sholat sempurna, maka seluruh sholatnya akan diterima, walaupun yang lainnya tidak sempurna. Sholatnya sempurna, amal-amal semuanya
diterima. Biarpun tidak sempurna. Namun jika dia merusak seluruhnya, itu sholatnya, maka Allah jangan menerima satu pun, apapun dari amalnya. Dan tidak dihitung amal sunnah maupun yang wajib. Sungguhnya diterimanya sunnah adalah setelah diterimanya wajib. Jika seseorang tidak mengerjakan yang wajib, maka amal sunnah darinya tidak akan diterima. Karena sunnah hanya untuk menyempurnakan apa-apa yang kurang dari kewajiban. Ini wajib. Wajibnya kurang ditambahkan dengan sunnah. Sunnahnya dikerjain, tapi wajibnya enggak, ya enggak bisa. Dalam kitab Sahih Sunan Nasa'i, jilid 1 halaman 205, terbitan Maktabatul Ma'arif, cetakan pertama tahun 1998 dari Abu Hurairah berkata, telah bersabda Rasulullah, jika kamu lupa sholat, maka sholatlah dikala kamu ingat. Muhakkik, pengedit, peneliti kitab Sahih Sunan Nasa'i, Albani berkata hadis ini sahih. Sholatlah kamu ingat, langsung cepat diganti, dikodok. Sekali lagi, yang dipertanyakan oleh Allah adalah amal wajib kita, bukan amal sunnah. Gak usah mengerjakan sholat sunnah apa-apa dulu sebelum kita mengkodok, mengganti semua yang wajib. Itu saya pikir ya kajian kita ya. Alhamdulillah. Terima kasih Habib atas penjelasannya, dan terima kasih teman-teman yang sudah memperhatikannya. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Jika ada pertanyaan, silakan isi di kolom di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.